Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku dipaksa menikah dengan sahabat ayahku yang berusia 52 tahun, seorang pengusaha travel sukses. Bukan karena cinta, tapi karena hutang ibuku. Aku ingin lari, tapi tak bisa. Aku pasrah hingga malam pertama datang, dan disitulah segalanya berubah. Apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Sebelum cerita ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda semua sehat, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Mari kita mulai ceritanya. Namaku Arina. Di usia 23 tahun ini, aku baru saja meraih gelar sarjana dan mulai menyusun mimpi-mimpi masa depan. Aku membayangkan hari-hari setelah wisuda akan dipenuhi cahaya. Bekerja, membantu orang tua, mungkin melanjutkan kuliah, atau sekadar menikmati masa muda yang sudah lama kutunggu. Tapi semua harapan itu runtuh dalam sekejap. Hari itu, ibuku pulang ke rumah dengan wajah pucat dan mata sembab. Ada sesuatu yang selama ini disembunyikannya dariku. Ia terlilit utang ratusan juta rupiah karena menjadi korban arisan bodong. Ironisnya, arisan itu dijalankan oleh para istri pejabat, orang-orang yang gemar pamer kekayaan, tapi berhati busuk. Mereka menuduh ibuku sebagai otak penipuan, seolah-olah beliau yang menggelapkan uang mereka. Padahal ibuku justru tertipu. Ia hanya korban dari permainan licik mereka. Ayahku saat itu sedang sakit keras. Ia hanya bisa terbaring lemah di kamar, tak berdaya, dan tak mampu melindungi istri serta anaknya. Dan aku, anak semata wayang, tiba-tiba menjadi satu-satunya harapan. Tapi aku bahkan belum punya pekerjaan tetap. Dari mana harus kucari uang sebanyak itu? Lalu muncullah seseorang yang tak pernah aku duga, Haji Ramlan. Ia sahabat lama ayahku, seorang duda berusia 52 tahun, pemilik biro travel umrah yang sangat sukses dan terpandang di kota. Di saat semua orang menjauh, mencibir dan menghakimi, Haji Ramlan datang mendekat. Ia mendengarkan cerita kami tanpa satupun kata menyalahkan. Tuturnya lembut, wajahnya tenang, tapi sorot matanya menyimpan sesuatu yang sulit kutafsirkan. Entah iba, entah simpati, atau sesuatu yang jauh lebih dalam. Beberapa kali ia datang ke rumah. Ia membantu membayar sebagian utang ibu. Hingga akhirnya, pada suatu sore, ia menyampaikan niat yang membuat tubuhku gemetar dan dunia seperti berhenti berputar. "Aku ingin melamar Arina," ucapnya tenang sambil memandang ayahku yang hanya bisa terdiam. Ibu memejamkan mata menahan tangis. Dan aku bahkan lupa cara bernapas. Tak pernah terlintas dalam hidupku untuk menikah secepat ini, apalagi dengan pria yang usianya lebih dari 2 kali lipat dariku. Bukan karena Haji Ramlan bukan orang baik. Tapi ini bukan sekadar soal kebaikan. Ini tentang hati yang belum siap, tentang mimpi yang belum sempat kugenggam. Namun keadaan memaksaku. Utang ibu belum lunas. Nama baik ayah masih tercemar. Dan hanya Haji Ramlan yang membuka pintu saat semua orang menutupnya rapat. Akhirnya pernikahan itu berlangsung. Sederhana tapi menggemparkan. Para istri pejabat yang dulu menghina ibu, kini hanya bisa terdiam. Mereka mengenalku. Mereka tahu keluargaku. Tapi mereka tak tahu isi hati Haji Ramlan, pria yang berani memilih gadis dari keluarga yang mereka coba hancurkan. Kenapa Haji Ramlan memilih dia? Begitu bisik-bisik yang tersebar di balik tirai pesta. Aku hanya diam dalam balutan gaun putih pinjaman dari tetangga. Senyumku terlihat tenang, tapi dalam hati aku hanya bisa berdoa agar malam itu bukan awal dari penderitaan lain. Namun malam pertama kami tak seperti bayanganku. Haji Ramlan hanya duduk di tepi ranjang. Ia tak menyentuhku, tak memaksaku. Ia menatapku lembut dan berkata, "Aku tahu kamu belum siap. Aku tak akan memaksa. Tapi aku akan lindungi kamu dan keluargamu. Sampai mereka yang menyakiti kalian membayar semuanya." Aku menangis malam itu. Bukan karena takut, tapi karena untuk pertama kalinya aku merasa dihargai sebagai perempuan. Malam-malam selanjutnya terasa hening, namun tak pernah benar-benar sepi. Kami seperti dua orang asing yang sedang belajar mengenal kembali definisi kehangatan. Duduk bersebelahan tanpa saling menyentuh, saling menghindari tatapan,
namun hati kami perlahan mulai membuka pintu. Suatu malam, angin menerobos dari jendela dan membuat tubuhku menggigil. Tanpa bicara, Haji Ramlan bangkit, mengambil selimut tebal dan menutupkannya di bahuku. Saat itu, jemarinya tak sengaja menyentuh tanganku. Jantungku berdetak lebih cepat. Kami sama-sama diam, namun kali ini tak ada kecanggungan, hanya keheningan yang penuh makna. Untuk pertama kalinya, ia menatapku lama. Bukan dengan nafsu, bukan dengan tuntutan, tapi dengan tatapan yang penuh kehangatan, seperti seorang pria yang sungguh-sungguh jatuh hati. Pelan-pelan, penuh kesabaran. "Arina," suara Haji Ramlan lembut memanggilku, "kamu baik-baik saja?" Aku hanya mengangguk, tapi tanpa kusadari air mata mulai menggenang. Ada kehangatan aneh di balik kecanggungan itu, seolah Tuhan sedang menulis cerita yang tak pernah kupikirkan sebelumnya. Malam demi malam berlalu, dan perlahan terjadi perubahan kecil. Ada malam kami tertawa karena aku tak sengaja menjatuhkan bantal ke lantai. Ada malam di mana kami hanya duduk bersebelahan, bahu kami saling menyentuh sedikit, tapi cukup membuatku menahan napas lama-lama. Malam kelima, saat aku berusaha tidur lebih awal, tiba-tiba tanganku digenggam untuk pertama kalinya. Genggamannya lembut, hangatnya menembus kulit dan menyentuh hatiku. "Terima kasih sudah bertahan di pernikahan ini," bisiknya. Aku tak mampu membalas kata, tapi malam itu aku tidur dengan tangan kami saling menggenggam di atas selimut. Malam ketujuh berbeda. Biasanya gugup, malam itu aku memandang wajahnya lebih lama. Ia mendekat, aku tak mundur saat ia mencoba merangkulku. Tubuhku sempat kaku, tapi kemudian aku justru menyandarkan kepala di dadanya. Aku mendengar detak jantungnya cepat, sama seperti detak jantungku. Tanpa kata dan tanpa paksaan, malam itu kami saling memahami. Ada ciuman pertama, pelukan yang tak lagi canggung, dan batas-batas yang selama ini kami jaga perlahan menghilang. Namun, seminggu kemudian aku mulai merasa aneh, mual, lelah, tak nafsu makan. Ibu kira aku masuk angin, tapi naluriku berkata lain. Dan benar, aku hamil. Kabar itu bagai petir di siang bolong. Bukan karena aku tak bahagia, tapi semuanya terasa terlalu cepat. Aku belum sepenuhnya tahu bagaimana mencintainya. Namun tubuhku sudah membawa kehidupan dari pria yang kini jadi suamiku. Ketika Haji Ramlan mendengar kabar itu, ia tersenyum lebar. "Alhamdulillah, Allah mempercayakan amanah secepat ini," katanya dengan mata berkaca-kaca. Tapi di luar sana, kabar ini menjadi bahan gosip yang tak kunjung usai. Ada yang bilang aku sengaja, ada yang menudingku perempuan matre, dan yang paling menyakitkan, aku dicap sebagai penggoda lelaki tua demi harta. Mereka tak tahu apa-apa. Aku dan Haji Ramlan sama-sama jatuh cinta, bukan karena usia atau kekayaan, tapi karena luka yang kami saling sembuhkan. Kabar kehamilanku menyebar lebih cepat dari yang kupikirkan. Belum genap 2 minggu sejak pernikahan kami, desas-desus sudah beredar di grup-grup istri pejabat, bisik-bisik di meja pertemuan, bahkan menjadi bahan gosip dalam pengajian kompleks elit di mana para istri biasa memamerkan tas dan perhiasan mewah mereka. "Wah, cepet banget ya, baru seminggu langsung isi," kata salah satu dari mereka sambil menahan senyum sinis. "Iya, jangan-jangan memang sudah dari sebelum nikah," timpal yang lain sambil melirik ponselnya, seolah membaca pesan dari grup gosip mereka. Aku tahu semua omongan itu sampai ke telinga Haji Ramlan. Tapi yang kulihat bukan amarah, melainkan senyum tenang. Tatapannya tetap lembut padaku, seolah berkata, "Biarkan mereka, kita tahu kebenarannya." Namun, masalah belum berhenti sampai di situ. Pak Darlan, pejabat yang dulu teman dekat ayahku, mulai menunjukkan gerak-gerik mencurigakan. Ia diam-diam menyimpan dendam lama karena ayahku, Pak Mardani, adalah sosok yang lebih dipercaya, dikenal bersih, bijak, dan religius, sementara Pak Darlan kalah populer. Ketika ibuku terjerat kasus arisan bodong yang sesungguhnya adalah rekayasa istri-istri pejabat itu, Pak Darlan dan istrinya, Bu Mira, langsung menyerang keluarga kami. Mereka memfitnah seolah kami penipu kelas kakap, bahkan mencemarkan nama baik ayahku. Tapi mereka tak menyangka satu hal,
Haji Ramlan bukan sekadar duda kaya pemilik travel umroh terbesar di kotaku dengan jaringan kuat hingga pusat pemerintahan. Ia juga sahabat lama ayahku, dan yang paling penting, ia tahu persis siapa yang jujur dan siapa yang berbuat kotor. Ketika Haji Ramlan secara terbuka memperkenalkanku sebagai istrinya dan mengumumkan kabar kehamilanku, tatanan sosial di kalangan pejabat mulai goyah. "Ramlan nikah sama anak Mardani?" tanya Pak Darlan dengan nada tak percaya kepada salah satu stafnya. "Iya, Pak. Dan katanya sekarang Bu Arina sedang hamil," jawab staf itu. Wajah Pak Darlan mendadak pucat. Ia sadar, keluarga yang ingin ia hancurkan justru semakin naik derajat. Apa yang dulunya cuma kabar miring kini dibungkam oleh fakta yang semakin memperberat posisinya. Yang membuat situasi makin genting adalah ketika Haji Ramlan mulai membuka beberapa bukti kecurangan dalam proyek-proyek travel yang melibatkan orang-orang dekat Pak Darlan. Gerakan Pak Darlan memang diam-diam, tapi efeknya gemetar. Para pejabat lain mulai waspada. Mereka tahu, jika Haji Ramlan dan ayahku bersatu kembali, banyak topeng bisa terbongkar, bukan hanya kasus arisan bodong, tapi juga pencucian uang, proyek fiktif, dan berbagai praktik licik yang selama ini mereka sembunyikan di balik nama besar. Aku hanya bisa menatap semua ini dari sisi ranjangku. Tubuhku semakin sering lelah karena kehamilan muda, namun di balik letih itu, ada ketenangan yang perlahan tumbuh. Untuk pertama kalinya, keluargaku tidak lagi merasa sendiri. Dan para pejabat itu, mereka belum tahu bahwa musuh yang mereka anggap lemah ternyata jauh lebih kuat dari dugaan. Hari-hariku selama hamil tampak tenang di permukaan, tapi badai tengah menyusun langkah di belakang layar. Sejak pernikahanku dengan Haji Ramlan diumumkan ke publik, sinyal-sinyal aneh mulai bermunculan. Telepon gelap masuk ke sekretaris kantor. Laporan pajak yang semula tak bermasalah, kini tiba-tiba dipermasalahkan. Bahkan muncul berita online dengan judul miring yang mencoba menyerang reputasi suamiku, menggunakan narasi yang menyesatkan dan penuh fitnah. "Ini kerjaan siapa, Pak Haji?" tanya Andi, staf keuangan kami dengan wajah cemas. Haji Ramlan hanya mengangguk pelan. "Kita sudah tahu siapa yang bermain. Tapi biarkan. Kita akan buka semuanya saat waktunya tepat." Sementara itu, aku lebih banyak tinggal di rumah. Menikmati perubahan kecil dalam tubuhku. Mual yang datang tiba-tiba, rasa ngidam yang lucu, dan perhatian seorang suami yang, jujur saja, membuatku sering menitikkan air mata haru. Setiap pagi ia menyuguhkan susu hangat. Bahkan pernah menemaniku berburu rujak jam 2 pagi. Tapi bukan hanya soal perhatian kecil. Ia juga mulai membuka sisi-sisi hidupnya yang selama ini tersembunyi. "Dulu aku hampir kehilangan segalanya," katanya suatu malam sambil mengelus perutku yang mulai membuncit. "Tapi aku bangkit. Dan sekarang, aku punya kamu. Anak kita. Keluarga yang layak kuperjuangkan." Kata-katanya bukan sekadar gombal. Ketika laporan keuangan travel kami tiba-tiba diperiksa oleh pihak kementerian, jelas karena tekanan dari kelompok Pak Darlan, Haji Ramlan tak gentar. Ia justru menggelar konferensi pers. Di depan para wartawan, ia membeberkan semua dokumen keuangan, rapi, bersih, dan transparan. Kemudian ia menyampaikan satu kalimat yang membuat banyak pihak terpukul. "Kalau saya mau main curang, saya sudah kaya dari dulu. Tapi saya tidak butuh kekayaan haram. Saya hanya butuh ridho Allah, dan istri saya sebagai saksi bahwa saya ingin menua dalam keberkahan, bukan dalam kepalsuan." Namaku disebut di depan media. Sejak hari itu, bisik-bisik perlahan mereda. Orang-orang yang dulu mencibir ibuku mulai menghindar. Istri-istri pejabat yang dulu menuduhku hamil sebelum nikah, kini sibuk menghapus jejak mereka dari kasus arisan bodong. Dan Pak Darlan mulai kehilangan pijakan. Apa yang tak mereka tahu adalah bahwa ayahku, Pak Mardani, sudah mengantongi bukti-bukti proyek fiktif yang selama ini mereka mainkan. Ayah bukan tipe pria yang tinggal diam saat keluarganya diinjak-injak. Kami memang bukan keluarga sempurna. Tapi kami tahu siapa kami. Dan yang paling penting, kami tahu siapa yang selalu menuntun langkah kami. Allah. Rencana manusia bisa sekejam apapun. Tapi jika Allah berkehendak,
Setiap makar justru akan menjadi jembatan untuk meninggikan derajat. Aku masih ingat malam ketika ayah pulang dari rapat internal. Wajahnya serius, mata tajam. Ia membawa map tebal berisi dokumen resmi, dan sebuah flash disk merah marun yang dijaganya ketat. Malam itu, aku dan Haji Ramlan duduk di ruang tamu, mendengarkan dengan saksama. Ada lebih dari 6 proyek fiktif, ucap ayah dengan tenang namun tegas. Dan sebagian besar dananya mengalir ke rekening para istri pejabat, lewat yayasan-yayasan yang hanya jadi kedok. Aku terpaku. Haji Ramlan menatap ayahku dengan pandangan berbeda. Bukan hanya sebagai mertua, tapi sebagai sekutu dalam perang diam yang selama ini mereka jalani sendiri-sendiri. Mereka pikir aku akan diam, lanjut ayah, tapi kali ini, mereka sudah menyentuh keluargaku. Rencana pun disusun. Bukti-bukti diperkuat. Hingga akhirnya, malam yang tak kami duga datang, media nasional mulai memberitakan investigasi terhadap sejumlah pejabat daerah. Nama Pak Darlan tak bisa lagi disembunyikan. Salah satu bukti paling mengejutkan adalah cuplikan rekaman suara dari rapat gelap yang bocor ke publik. Kalau Ramlan terus naik citranya, habis kita semua. Citra dia bersih. Istrinya anak pejabat terhormat. Kita harus buat rakyat ragu sama dia, ujar suara pria dalam rekaman. Itu suara Pak Darlan. Jelas. Tak bisa disangkal. Panik mulai melanda. Istri-istri pejabat yang dulu merasa berkuasa kini saling menyalahkan. Grup arisan mereka bubar. Ada yang menghapus akun media sosialnya. Bahkan beberapa ada yang datang ke rumah, mencoba berdamai. Tapi ibuku bukan lagi perempuan yang dulu mereka hina. Saat salah satu dari mereka datang dengan air mata memohon maaf, ibuku berdiri tegak dan berkata, "Kalian bukan hanya menyiksa aku secara mental, tapi kalian hina anakku, fitnah suamiku. Jangan kira semua bisa selesai hanya dengan air mata." Suaranya bergetar, tapi ketegasannya tak tergoyahkan. Kini, kami berdiri dengan kepala tegak. Haji Ramlan mendapat penghargaan dari Asosiasi Travel Nasional atas integritas dan keteguhannya. Ayahku diangkat kembali sebagai penasihat khusus di kementerian, khusus menangani pencegahan korupsi. Dan aku kini sedang menanti kelahiran anak kami. Di rumah sederhana, dipelukan hangat seorang suami yang dulu mereka remehkan. Di tengah keluarga yang mereka coba hancurkan. Kini, justru kami yang menjadi simbol kekuatan dan ketulusan. Kebenaran memang tak selalu datang cepat. Ia berjalan pelan, namun pasti. Dan ketika ia tiba, ia akan menelanjangi setiap topeng dengan kejam dan terang. Kini mereka, orang-orang yang pernah menghina, menekan, dan memanipulasi, hidup dalam bayang-bayang dosa mereka sendiri. Ketakutan menyelimuti langkah mereka, seolah masa lalu mereka kini mengejar tanpa henti. Hari-hari kami berlalu dengan rasa syukur. Beberapa minggu setelah badai besar yang membongkar segalanya, aku dan Haji Ramlan bisa menghela napas lebih tenang. Kedamaian mulai tumbuh perlahan, meski kehidupan masih punya ujian lainnya. Suatu pagi, saat duduk di balkon rumah, aku merasakan angin menyentuh wajahku. Udara pagi yang sejuk membawa pikiranku jauh ke depan. Tentang anak yang akan segera lahir. Tentang perjalanan yang telah kami tempuh. Tentang mimpi yang akhirnya mulai terlihat wujudnya. Haji Ramlan duduk di sampingku. Tangannya menggenggam tanganku dengan hangat. Senyumnya selalu hadir, seperti matahari yang tak pernah absen. "Arina," katanya sambil menatapku lembut. "Setiap hari aku bersyukur bisa memulai hidup baru bersamamu. Apapun rintangannya, selama bersamamu, aku siap menjalaninya." Aku tersenyum. Air mataku hampir jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena hati yang begitu penuh. Aku juga, Ramlan. Kita sudah melalui begitu banyak. Dan anak kita akan jadi saksi dari semuanya. Hari itu, aku merasakan gerakan kecil dalam perutku. Bayi kami menendang pelan, tanda bahwa ia siap menyapa dunia. Malam sebelumnya, kami telah menyiapkan semua keperluan untuk persalinan. Dan ketika kontraksi mulai datang semakin sering, kami pun bergegas ke rumah sakit. Di rumah sakit,
Suasana terasa haru. Ramlan menunggu di luar ruang bersalin. Wajahnya tampak tegang, meski ia mencoba tersenyum. Dalam hatinya, pasti berkecamuk ribuan doa dan kekhawatiran. Tentang aku, tentang anak kami, tentang masa depan. Beberapa jam berlalu dengan perjuangan dan rasa sakit. Namun akhirnya, tangisan bayi laki-laki kami memecah kesunyian. Tangisan itu adalah suara kemenangan. Suara kehidupan. Ramlan masuk ruang bersalin dengan mata berkaca-kaca. Ia menggenggam tanganku erat, tak ingin melepas. Arina, kita berhasil. Kita berhasil melalui semuanya. Kami memandang bayi kecil itu, kulitnya halus, matanya masih terpejam, nafasnya lembut. Di pelukanku, ia terlelap, membawa harapan dan cinta yang tak bisa diucapkan dengan kata. Anak kami adalah awal yang baru. Ia adalah simbol dari segala perjuangan, luka, dan keberanian kami. Dunia mungkin pernah menghantam kami tanpa ampun, tapi kami tetap berdiri. Karena cinta, karena ketulusan, karena tekad untuk hidup yang lebih berarti. Seminggu setelah kelahirannya, kabar baik datang. Kasus Pak Darlan dan istrinya kini mendapat perhatian serius. Mereka dijerat atas berbagai tuduhan korupsi dan manipulasi keuangan. Semua bukti yang dulu kami kumpulkan bersama ayah dan Ramlan akhirnya membuka mata publik. Kedok mereka terbongkar. Kini kami bisa bernapas lebih lega. Kebenaran akhirnya menemukan jalannya. Orang-orang yang dulu mencoba menjatuhkan kami kini harus menanggung akibat dari perbuatannya. Kehidupan kami perlahan berubah. Setiap pagi, saat membuka mata, aku dan Haji Ramlan saling pandang dengan rasa syukur. Anak kami tumbuh sehat. Rumah kami dipenuhi tawa dan doa. Meski tantangan baru pasti akan datang, kami tak lagi gentar. Kami belajar bahwa cinta, kesabaran, dan keberanian untuk tetap memilih yang benar adalah kunci untuk menghadapi hidup. Bahwa dunia boleh saja tak adil, tapi keyakinan pada diri sendiri dan orang yang kita cintai akan selalu memberi kekuatan. Kami juga semakin sering membantu orang-orang yang membutuhkan. Terutama keluarga-keluarga yang tersesat dalam ketidakberdayaan. Kami ingin anak kami tumbuh menjadi seseorang yang tidak hanya mengejar kebahagiaan pribadi, tapi juga peduli pada sesama. Karena hidup bukan sekadar tentang apa yang kita punya, tapi tentang apa yang bisa kita berikan. Ramlan selalu menasehati anak kami, hidup ini penuh jatuh bangun, nak. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kamu bangkit dan tetap jadi orang baik. Kini kami berdiri sebagai keluarga yang kokoh, yang saling menjaga, mendukung, dan menguatkan. Apapun yang terjadi, kami siap. Karena cinta telah menempa kami. Dan dari puing-puing masa lalu, kami membangun masa depan yang lebih berarti. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.